Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pariwisata, kembali lagi bersama kami Tim 8. Pada kesempatan kali ini, kami sedang berada di salah satu desa wisata yang terkenal nih di Yogyakarta. Desa wisata ini terkenal dengan sebutan The Heritage of Mataram. Nah, Sobat Pariwisata bisa tebak gak sih nama desa wisata yang baru kita kunjungi saat ini? Kalau Sobat Pariwisata bisa tebak, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Dari sebutannya aja udah bisa ketebak gak sih desa wisata mana yang baru kita kunjungi? Betul sekali, kali ini kami baru berada di desa wisata Jagalan. Nah, tak kenal maka tak sayang. Mari kita berkenalan. Perkenalkan, nama saya Anissa Yasmina Bila. Perkenalkan, nama saya Sheila Rani. Saya Dona Amelia Safitri. Dan pada kesempatan kali ini kami sudah bersama dengan Pak Basuki selaku Kepala Pengelola Desa Wisata Jagalan yang akan membersamai kami dalam sesi wawancara mengenai kolaborasi pariwisata melalui Pentahelix, yaitu peran pemerintah, pengusaha, akademisi, masyarakat, dan media untuk mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Baik, karena kita sudah berkenalan, saatnya kita memasuki sesi wawancara yang pastinya sudah dinanti-nanti banget nih sama Sobat Pariwisata. Baik, sebelumnya bisa dijelaskan Bapak mengenai sejarah pembentukan Desa Wisata Jagalan serta potensi apa yang dimiliki oleh Desa Wisata Jagalan, Pak? Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin sedikit meralat ya, bahwa sebenarnya ketua desa wisatanya itu ada sendiri. Tapi saya adalah kebetulan dari unsur pemerintah, unsur pemerintah yang kebetulan membawai desa wisata Jagalan. Jadi ketua desa wisatanya Mas Mail yang dalam hal ini diwakili oleh Mbak Hamidah selaku sekretaris desa wisata, dan saya selaku pemerintah, unsur pemerintah yang membawai desa wisata. Kalau desa wisata Jagalan itu sebenarnya sudah ada sejak dahulu. Itu memang awalnya tuh dari teman-teman Karang Taruna. Awalnya di tahun 2016 itu teman-teman Karang Taruna membentuk sebuah komunitas yang mengelola potensi-potensi wisata yang ada di Jagalan. Jadi dulunya itu orang-orang pada datang ke tempat kita itu hanya berwisata, atau bahkan agen-agen luar yang membawa tamu wisata ke Jagalan, dan masyarakat hanya sebagai penonton. Nah, dari teman-teman anak-anak muda ini dari Karang Taruna inilah membentuk, waktu itu membentuk sebuah kelompok yang masih belum dikasih nama Pok Darwis. Masih kelompok itu yang membuat suatu paket wisata namanya Trisih Jagalan, yang waktu itu diresmikan oleh si Sultan Hamengkubuwono X. Nah, setelah itu banyak sekali tamu-tamu wisata itu yang datang ke Jagalan yang dikelola oleh teman-teman dari Karang Taruna. Setelah itu baru terbentuk yang namanya Pok Darwis. Pok Darwis terbentuk kepengurusan yang waktu itu, karena Pok Darwis itu sebuah lembaga desa wisata yang sah dan legal, yang waktu itu termasuk lembaganya dari Kalurahan Jagalan waktu itu, sehingga dibentuk di tahun sekitar 2017-an itu Pok Darwis Jagalan. Pok Darwis waktu itu mengelola pariwisata yang ada di Jagalan, membuat paket-paket wisata dan macam-macam. Tapi karena suatu hal sehingga di tahun 2019 Pok Darwis itu vakum karena memang keterbatasan sumber daya manusia juga, sehingga memang tidak bisa jalan, dan kebetulan tambah lagi juga kena COVID juga. Sehingga baru tahun 2021 kita mengacu Pergub 40 SK Gubernur tentang yang mengelola tentang Pok Darwis dan desa wisata, yang mana di situ diatur bahwa terjadi pemisahan kelembagaan. Ada Pok Darwis, ada pengelola desa wisata. Sehingga di tahun 2021 di tanggal 5 Mei pemerintah Kalurahan membentuk kembali kepengurusan itu menjadi dua lembaga. Yang satu Pok Darwis dibentuk 5 Mei, baru di tanggal 6 Mei pengelola desa wisata dibentuk. Mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Kalau Pok Darwis lebih ke gerakan ke penyadaran pariwisata, sadar wisata, sedangkan pengelola desa wisata itu kewenangannya mengelola desa wisata yang ada di Jagalan. Jadi SK yang kepengurusan terbaru itu kita berdasar SK nomor tahun 2021, yaitu di bulan Mei itu. Ketuanya waktu itu Mas Sigit, dan seiring waktu karena keterbatasan waktu dan juga kesibukan beliau digantikan oleh Mas Sultan. Dan baru tadi malam kita membentuk kepengurusan terbaru lagi karena Mas Sultan melanjutkan jenjang di S3 doktoral dan juga ketugasan di kampus sebagai dosen, sehingga
baru tadi malam kita merapatkan kembali dan membentuk ketua, yang wakil ketua naik menjadi ketua desa wisatanya Mas Ismail, dan dengan sekretarisnya Mbak Hamida. Itu baru tadi malam kita menentukan rapat akhir, sehingga memang kita mengalami bongkar pasang kepengurusan karena memang desa wisata itu tidak bisa mengikat anggotanya untuk selalu di desa wisata. Kita tetap memberi kebebasan kepada desa wisata untuk, apalagi anak-anak muda ya, untuk karirnya. Iya, betul. Sehingga tadi malam kita rapat koordinasi dan membentuk kepengurusan tersebut. Itu ya kurang lebih seperti tentang yang kaitan dengan desa wisata Jagalan. Untuk yang kaitan tentang desa wisata Jagalan seperti apa, nanti dari sekretaris desa wisata yang akan menjelaskan tentang apa sih desa wisata Jagalan, potensi apa, kita ke sini tuh mau ngapain loh, kita mau diajak apa. Nah, ini nanti Mbak Hamida yang akan banyak menjelaskan tentang desa wisata Jagalan. Siap. Baik, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Basuki tadi, jadi potensi apa ya Mbak yang dimiliki oleh desa wisata Jagalan? Untuk potensinya sendiri, terlebih kan desa wisata Jagalan itu merupakan sebuah desa wisata yang bergerak pada bidang budaya, berbasis budaya dan juga sejarah. Kenapa kita berbasis budaya dan sejarah? Karena di desa wisata Jagalan itu memiliki banyak sekali peninggalan-peninggalan pada zaman dahulu. Contohnya yaitu jantungnya itu kita punya Mataram Islam. Mataram Islam di sana kita mempunyai sejarah dan juga peninggalan yang sangat kuat, dan juga makam raja Raja Mataram. Kemudian di sini kita juga punya sejarah-sejarah yang unik dan juga sangat berpotensi ketika kita kulik untuk mereka yang berminat khusus. Jadi itu sebenarnya desa wisata Jagalan itu lebih kepada untuk minat khusus ya, karena kan kita juga sejarahnya sangat dalam juga, dan juga budaya yang masih terlestarikan sampai sekarang gitu. Dan kemudian untuk potensi selanjutnya tuh kita kan di kawasan Kota Gede ya. Kota Gede itu sangat bermayoritas itu warganya itu bermata pencaharian membuat perak. Nah, di situ juga kita ada di desa wisata Jagalan itu ada potensinya, dan itu tuh ada juga beberapa UMKM yang bergerak dalam perak itu kita ajak untuk kerjasama gitu. Selain mengunjungi perak, itu kita juga ada makanan khas Kota Gede itu adalah kipo. Nah, iya kipo. Nah, itu juga makanan khas dan juga warisan, karena itu tuh tidak ada yang bisa membuat selain keluarga-keluarga itu aja gitu. Resep turun temurun. Iya, resep turun temurun, dan itu kan sangat unik ya gitu. Unik, dan maka dari itu kita juga menjual itu gitu, keunikan khas kita. Kemudian di sini juga ada peninggalan dari Bapak Muhammad Haji Rashidi, yaitu rumah Indis. Iya, rumah Indis. Jadi rumah Indis itu bangunan Hindia Belanda gitu, dan itu peninggalan dari Bapak Haji Muhammad Rashidi. Nah, dulu tuh tinggal di situ gitu, dan sekarang itu kita lestarikan sebagai ini loh, kemarin tuh dulu tuh ada peninggalan dari beliau gitu. Terus kemudian ada juga Kota Gede itu kan saudagar kaya semua ya, kaya raya semua, pedagang semua. Kita juga punya potensinya, yaitu di Rumah Pesi. Rumah Pesi itu berpotensinya itu mereka menjualnya itu sebenarnya tuh selayaknya hotel, ada kamar-kamar yang disewakan juga. Cuma di dalamnya itu terdapat juga benda-benda pusaka, dan itu orangnya juga yang punya itu juga terbilang crazy rich juga mungkin ya gitu. Terus kemudian di desa wisata Jagalan juga ada rumah adat Jawa, yaitu Joglo. Nah, itu kita tuh juga ada Joglo Jati Kumaran dan juga Joglo UGM gitu. Jadi ketika, apalagi kalau misalkan dari wisatawan minat khusus kayak misalkan arsitektur juga, ketika harus meneliti itu biasanya mereka juga di sini gitu, di tempatnya kita, di tempat Joglo itu gitu. Joglo kan juga banyak ya gitu, ketika kita harus meneliti arsitekturnya gitu. Nah, itu juga di sini biasanya. Seperti itu sih potensi-potensi yang ada. Mungkin Bapak Basuki bisa menambahkan. Mungkin sedikit menambahkan ya, kaitan itu kan kalau di berwisata kan ada yang apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita mainkan, dan apa yang bisa kita bawa pulang. Nah, itu tadi disebutkan Mbak Amita kaitan apa yang bisa dilihat itu tadi disebutkan banyak bangunan-bangunan heritage, bangunan-bangunan rumah-rumah tradisional yang
berupa joglo. Bapak Rasidi tadi itu adalah Menteri Agama pertama RI di eranya Soekarno. Nah, itu oleh orang tuanya atau maksud itu sudah anaknya itu Profesor Rasidi yang menjadi menteri. Sedangkan kaitan apa yang bisa kita lakukan di Desa Wisata Jagalan, ada paket-paket wisata yang cukup menarik. Paket-paket wisatanya itu bisa edukasi tari-tari, edukasi gamelan, terus tadi ada edukasi membatik, belajar membuat perak. Jadi dengan paket kita nanti pengunjung atau wisatawan itu bisa membuat perak sendiri mulai dari nol. Bahan mentah perak itu terus dibuat sendiri selama durasi kurang lebih 2 jam, hasilnya nanti bisa dibawa pulang. Nah, itu cukup menarik sekali. Dan ini kebanyakan yang membeli paket-paket itu adalah wisatawan-wisatawan asing. Karena wisatawan asing itu tidak, kalau hanya cukup membeli saja itu hal yang biasa kan. Tapi kalau dia membuat sendiri dari nol, terus desainnya sendiri, terus jadi sendiri, dibawa pulang, itu akan memberi kenangan yang luar biasa. Oh, perak ini yang buat saya sendiri loh. Nah, itu kan menjadi nilai-nilai yang lebih. Selain itu tadi disebutkan juga makanan-makanan tradisional seperti kipo, itu kan memang dari kata bahasa iki opo. Itu sebuah makanan tempo dulu, bahkan ceritanya itu di era Raja Mataram itu pikiran ini makanan apa ini, iki opo, yang buat aja nggak tahu namanya, dari iki opo itu dari kata iki opo itu. Nah, itu kita ada edukasi di situ, pembuatan kuliner tradisional kipo. Terus nanti ada apem itu kan mempunyai banyak makna, arti makna, akuun seperti itu. Itu makanan-makanan tradisional tempo dulu yang sampai saat ini masih dilestarikan. UMKM yang membuatnya juga ada. Jadi selain mengunjungi bangunan heritage, memainkan paket-paket edukasi yang ada di situ, kita juga bisa diajak mengunjungi kulinernya. Dan kita tidak sebatas, jadi paket kita tuh banyak sekali ya. Jadi tidak hanya diedukasi. Ketika paketnya hanya melihat bisa. Jadi kita melihat cara pembuatannya, hanya melihat saja. Tetapi kita juga bisa mengikuti paket yang membuat. Jadi paket di sini tuh sangat fleksibel, dari harga yang ekonomis untuk pelajar 30.000 bisa sampai paket yang mahal. Ketika berkunjung di sini menggunakan pakaian Jawa, terus berjalan-jalan masuk ke makan terus membuat perak, itu paket menjadi mahal. Jadi kita bisa untuk kelas pelajar bisa, untuk kelas yang corporate yang dengan harga yang mahal pun bisa. Menu paket sajian makanan yang kita sajikan juga berbeda-beda, mulai dari 30.000 sampai yang kelas 70.000 bisa. Jadi itu sangat-sangat fleksibel sekali. Jadi kita ada paket-paket reguler, juga nanti ada tailor package yang itu bisa by request, itu apa keinginan kebutuhan dari wisatawan. Itu mungkin menambahkan sedikit yang disampaikan Mbak Anita. Untuk Mbaknya ada tambahan? Oke. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya adalah mengenai kolaborasi pariwisata melalui unsur pentahelix. Yang pertama yaitu peran pemerintah. Bisa dijelaskan bagaimana peran pemerintah mengenai pembangunan desa wisata Jagalan? Baik, ya. Ini memang pas porsi saya ya, peran pemerintah, karena desa wisata Jagalan itu kan menjadi sebuah lembaga resmi. Lembaga resminya Kelurahan Jagalan yang mengelola pariwisata yang ada di Jagalan. Kaitan untuk mendukung atau adanya desa wisata Jagalan dan potensi itu melalui pembangunan. Salah satunya adalah pembangunan dari sarpras, sarana prasarana. Bagi sebuah desa wisata akan menjadi lebih baik ketika sarana prasarana jalannya juga bagus. Nah, di beberapa titik-titik destinasi utama itu adalah kita pembangunan adalah pemasangan batu candi, karena kawasan Jagalan adalah kawasan ditentukan dalam SK Gubernur bahwa menjadi kawasan inti cagar budaya. Itu yang ada di Komplek Makam Raja Mataram. Sekitar semua jalan-jalan di jalan utama kita pemasangannya menggunakan batu candi, dan itu peran pemerintah melalui sumber-sumber dana yang ada, baik melalui dana desa, dana aspirasi dewan, ataupun dana-dana namanya PIK atau Pagu Indikatif Kecamatan, itu melalui jejaring-jejaring itu, ataupun dana keistimewaan untuk membangun sarpras yang ada di desa wisata Jagalan, pembangunan jalan, penerangan jalan, terus pembuatan lampu-lampu hias, itu memang kaitan sarpras yang untuk peningkatan di fisik. Untuk membangun dukungan yang di non fisik juga kita dari pemerintah Kelurahan Jagalan juga menganggarkan untuk kegiatan-kegiatan pelatihan dan pembinaan. Jadi dari Kelurahan itu mendanai kegiatan nanti
kita adakan pelatihan pemandu wisata, kita adakan pelatihan apa, itu didanai menggunakan dana desa. Karena itu desa wisata itu merupakan apa ya, sebuah potensi yang bisa menghasilkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang bisa didanai oleh dana-dana desa itu. Selain itu juga untuk pendanaan dari fasilitasi untuk rapat. Jadi ketika teman-teman desa wisata rapat, kita untuk makan minumnya itu kita ada anggaran dari pemerintah kelurahan yang kita suplai tiap tahunnya, termasuk mungkin pengadaan seragamnya, terus pengadaan speaker dan macam-macam itu memang dari pemerintah kelurahan. Kita sudah 2 kali membuatkan seragam dari kaos sama lurik. Itu karena awal itu desa wisata benar-benar tidak punya kas, kasnya itu nol. Bagaimana sebuah lembaga itu bisa jalan kalau tidak ada duit, ya kan? Nah itu support pemerintah kelurahan di situ. Kita support dengan melalui sumber-sumber dana dari dana desa atau pendapatan asli desa untuk mensupport desa wisata biar untuk model awal lah sebenarnya seperti itu. Dan juga kita banyak kolaborasi dan komunikasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul atau provinsi yang termasuk juga dari Kemenparekraf. Kementerian Pariwisata. Yang selama ini banyak support adalah dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Itu tiap tahun selalu mengadakan pelatihan-pelatihan yang secara apa ya, komprehensif, sehingga tidak hanya pelatihan yang 1 hari saja, tapi sampai 3 hari 4 hari pelatihan. Ini benar-benar intensif. Iya betul, jadi insentif sekali. Dan kemarin Desa Wisata Jagalan mendapat salah satu kesempatan juga bahwa di 2024 itu Desa Wisata Jagalan menjadi salah satu desa terpilih program kampanye sadar wisata Kemenparekraf. Itu dari, juga mengenai unsur pentahelix iya, juga. pentahelix juga. Dari di 2023 itu ada 65 desa yang mendapat program intervensi dari pemerintah. Di tahun 2024 ada 90 desa wisata. Dari 90 desa se-Indonesia itu dari 6 DPP atau destinasi pariwisata prioritas. Itu ada Danau Toba, Wakatobi, ada Borobudur, Jogja Prambanan, Bromo Tengger Semeru. Itu Jagalan itu masuk di kawasan BYP atau Borobudur Jogja Prambanan. Jadi ada desa wisata di sekitaran Magelang, sekitaran Jogja itu ada yang dekat keraton, dan sini juga dekat keraton dengan makam raja. Yang di Prambanan juga seputaran Candi Prambanan. Itu dari 90 desa wisata itu melalui seleksi diambillah 10 desa wisata yang mendapatkan intervensi kampanye sadar wisata. Selama setengah tahun desa wisata menjadi desa binaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui pendampingan, pelatihan, dan juga apa ya, melalui forum-forum pentahelix. Kebetulan Jagalan itu kemarin dari 10 desa wisata itu kita diundang lah di Jakarta untuk menghadiri pentahelix. Nanti kita diketemukan dari unsur pemerintah, dari korporat, dari media massa, bahkan dari akademi. Itu kita sampaikan melalui program-program atau proposal kemitraan. Dan kemarin kita banyak sekali apa yang dibutuhkan mendapat sambutan dari akademisi untuk kaitan pelajaran bahasa asing dan macam-macam. Dan kebetulan lagi dari tadi 90 desa wisata Jagalan itu menjadi salah satu desa wisata terbaik program KSW se-Indonesia. Ada 3 desa wisata terbaik, yang satu Jagalan, Sanankerto, sama Lumajang. Itu kebetulan itu, dan kemarin juga dari Kemenparekraf melakukan monitoring dan evaluasi ke sini juga. Sehingga Jagalan menjadi desa binaannya Dinas Pariwisata Bantul, Kemenparekraf juga. Dan ini dampaknya cukup lumayan, karena dengan adanya program KSW itu semakin banyak kita didekatkan dengan apa ya, unsur-unsur pentahelix tadi. Dengan akademisi banyak sekali yang juga ke sini melakukan penelitian atau memberikan bantuan untuk peningkatan desa wisata Jagalan. Itu. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Ya. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata Jagalan ini? Ya, mungkin Mbak Wida. Ya. Masih bisa. Oh ya, ya balik aja, oke. Baik, kalau masyarakat jelas ya, karena tujuan utama desa wisata itu apa tuh? Untuk kesejahteraan masyarakat kan. Untuk kesejahteraan masyarakat berarti yang terlibat siapa? Ya harus masyarakat. Di desa wisata Jagalan pengurusnya adalah warga Jagalan. Kita membatasi tidak boleh di luar Jagalan, harus warga Jagalan. Karena untuk peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat Jagalan. Yang kedua,
UMKM yang ada yang kita kerjasamakan juga UMKM Jagalan, termasuk apa unsur-unsur masyarakat melalui Pak RT. Kita selalu sosialisasikan bahwa ini loh desa wisata. Jagalan ini menjadi desa wisata. Desa wisata ini tidak bisa dijalankan oleh pengelola desa wisata saja atau oleh pemerintah saja, tidak bisa, tapi harus melibatkan masyarakat. Masyarakat RT di setiap kali pertemuan selalu diberikan kesadaran bahwa kita harus menjaga kebersihan, kita harus menyadari bahwa kita desa wisata, mau tidak mau, suka tidak suka, wisatawan harus ke sini. Kita berikan edukasi bahwa bagaimana sih ketika ada wisatawan kita harus bersikap seperti apa. Itu melalui nanti dari Pok Darwis dan juga sosialisasi yang selama ini kita lakukan, penyadaran di desa wisata. Dan perannya itu cukup lumayan banyak lah. Intinya dari masyarakat bergabung ke desa wisata, mendapatkan, karena di desa wisata ini tidak apa ya, bukan lembaga sosial ya, ini lembaga yang sah untuk mencari profit juga kan. Dan profit itu akan juga dikembalikan kepada masyarakat. Contohnya gini, ketika sebuah paket wisata 30.000 itu juga nanti akan dikembalikan ke masyarakat. Ada sebagian yang masuk ke pemerintah kabupaten melalui pendapatan asli desa, sebagian lagi akan diberikan kepada destinasi-destinasi wisata yang dikunjungi. Jadi ketika kita mengunjungi sebuah rumah jomblo, kita juga akan memberikan kas di situ. Kita akan memberikan retribusi di situ. Ketika mengunjungi pengrajin perak, kita tidak hanya mengunjungi saja, baik beli ataupun tidak beli tamu wisatawan, kita juga akan memberikan bagi hasil dari retribusi. Jadi retribusi itu diberikan ke semua unsur masyarakat. Ketika kita mengunjungi 5 destinasi dapat semua. Nah, nek beli yang untuk siapa? Ya masyarakat kan. Jadi dikunjungi tok saja mereka dapat. Apalagi wisatawannya membeli produk-produk peraknya, membeli produk batiknya, itu juga menjadi keuntungan masyarakat. Dan itu kita libatkan juga UMKM di sini tuh banyak sekali. Sehingga kita memantik UMKM, kita adakan pelatihan-pelatihan dengan UMKM bagaimana kita memberikan sajian kuliner yang higienis, bagaimana memberikan sajian kuliner yang sehat, karena tidak bisa lepas antara kuliner dan pariwisata. Karena di sini juga di wisata Jagalan itu kita juga memberikan sajian kuliner, dan kulinernya itu khas. Kalau steak ya steak tradisional. Kalau saya makan besar juga makan besar, kalau enggak kayak steak atau fried chicken itu tidak, tapi kita sajian mungkin jangan lodeh, tempe bacem, seperti itu ya, betul. Itu memang, dan kita menggunakan piring-piring black cangkir itu memang dengan menggunakan sajian pakai terakota yang menarik. Jadi kita bawa mereka ke tempo dulu, zaman dulu itu seperti itu. Untuk masalah experience-nya juga ya Pak. Jadi ada yang mau ditambahin? Tidak, belum. Jadi keterlibatan masyarakat di sini sangat mendukung ya untuk bisa wisata Jagalan. Baik, pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu pertanyaan selanjutnya ini mengenai kolaborasi dengan akademisi. Apa peran akademisi atau perguruan tinggi dalam mendukung pengembangan desa wisata Jagalan? Untuk peran akademisi, kita berencana untuk berkolaborasi dengan salah satu universitas, salah satu kampus, di mana kita juga sangat butuh dalam pelatihan bahasa Inggris. Jadi kan kita juga keterbatasan sama guide yang berbahasa asing. Maka dari itu kita juga butuh pelatihan berbahasa asingnya, dan itu kita akan kolaborasikan dengan beberapa instansi akademisi gitu. Terus kemudian kita juga sangat kekurangan dalam SDM gitu ya. Jadi kan otomatis kita mungkin juga butuh seperti misalkan anak magang dan lain-lain gitu ya. Nah, itu nanti kita juga butuh peran akademisi. Nanti apalagi yang bagian pariwisata nanti bisa ketika mereka juga ingin magang di sini, ingin menuntut ilmu juga dan tugas di sini juga sangat kami perbolehkan dan kita terbuka gitu. Itu sih untuk peran akademisi. Mungkin betul. Bapak mau menambahkan? Jadi benar, baik dari desa wisata ataupun pemerintah Jagalan itu sangat terbuka sekali dari akademisi manapun untuk bisa membantu atau bisa bergabung di Jagalan melalui program-program yang ada di kampus, seperti program pemagangan dosen ataupun KKN. Itu memang kita sangat menerima, dan ini
sudah beberapa yang masuk, ada STIAPI dari kampusnya Mbak Amida, dari Amikom itu besok di tanggal 23-24 itu mengadakan pelatihan kaitan bahasa asing dan kaitan pembuatan video konten untuk teman-teman desa wisata. Dari Mercu Buana, dari banyak kampus yang masuk ke sini juga. Saya juga dari UGM kemarin juga kaitan untuk penelitian tentang SOP dan macam-macam ya. Ini itu kita sangat terbuka sekali karena memang kita tidak bisa lepas kalau kita tidak terbuka ya kita nggak akan berkembang semakin maju karena jujur kalau teman-teman dari akademisi yang mempunyai basic pariwisata jelas mereka akan mempunyai wawasan yang pariwisata yang lebih luas dan harapannya desa wisata Jagalan semakin dikenal seperti itu karena di Jagalan itu banyak sekali tamu-tamu wisata baik asing ataupun baik ataupun domestik itu banyak sekali. Tidak ada agenda udah dihapus ya kemarin agenda ini kemarin yang terakhir itu 80 besok dari Australia ada lagi tanggal 12 ada, tanggal 14 ada, tanggal 16 ada meskipun mungkin tidak secara skala besar itu 17 orang, 20 orang tapi ada kalanya ketika korporat kita juga menerima tamu yang cukup besar sampai 350 tamu wisatawan dan ini area parkir di Jagalan ini ya di sini meeting point-nya ini mampu menampung sampai 7 big bus ketika per bis itu 50 berarti bisa menampung sampai 350 tamu wisata. Ini yang tidak bisa diambil oleh desa wisata seputaran kota gede yang mengangkat kota gede karena mereka tidak punya lahan parkir. Iya, betul. Contohnya di desa wisata sebelah ketika tempatan Nabi sudah angkat tangan dia. Tapi di sini diuntungkan dengan mempunyai kantong parkir yang ada di Jagalan. Itu seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya adalah mengenai unsur peran pengusaha. Dalam bentuk kolaborasi apa sih Pak yang terjadi antara Desa Wisata Jagalan dengan pengusaha khususnya pelaku industri pariwisata seperti perusahaan tour and travel atau hotel dan restoran yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Jagalan? Untuk peran pengusaha sendiri, itu tuh kami ada di Rumah Besi. Rumah Besi itu tuh menyediakan hotel, penginapan, sehingga kita juga berkolaborasi dengan mereka. Ketika kita mempunyai banyak tamu, sehingga homestay kita tidak bisa menampung, maka kita akan mengalihkan ke sana. Itu adalah salah satu bentuk kerjasama juga gitu antara kami dan juga di pengusaha. Kemudian kita juga ada kolaborasi dengan pihak tour and travel karena kita juga kita juga sudah MOU juga dan juga kerjasama juga antar travel dan juga desa wisata sehingga ketika mereka mau mendatangkan tamu, ada tamu kita juga siap bersedia termasuk OTA termasuk juga OTA ya, online travel agent seperti kita tuh juga sudah diaturin seperti itu, kita ada di sana juga untuk menjalin kerjasama sebagai OTA ya, online travel agent. Mungkin Pak Basuki mau menambahkan? Apakah ada kolaborasi dengan sektor swasta untuk mempromosikan atau mengembangkan Desa Wisata Jagalan? Jadi kalau selama ini ya kita memang penjualan atau tamu-tamu kita itu terbanyak memang dari penjualan konvensional melalui mitra-mitra dari travel agent. Jadi bukan online travel agent tapi mitra-mitra yang sudah bekerja sama dengan Desa Wisata Jagalan. Ini dari istilahnya masih offline. Itu kita punya mitra-mitra dan selama ini yang support terbanyak tamu wisata ada dari offline-nya. Kalau dari online juga ada sih, memang termasuk dari sosial media itu juga kan kita mempunyai website juga dan juga mempunyai Instagram, TikTok dan macam-macam itu juga mendukung sekali, termasuk dari internet juga. Tapi memang tamu-tamu wisata kita terbanyak adalah dari travel agent offline, sehingga memang tamu-tamu kita kebanyakan dari luar Jogja maksudnya. Kalau yang dari Jogja sendiri masih bisa dihitung, tapi kebanyakan dari Bekasi, dari Jakarta, dari Bandung, dari Lampung, termasuk dari Kalimantan. Yang terakhir dari Bangladesh itu, termasuk juga dari Australia, Singapura, termasuk dari Cina itu memang kebanyakan melalui travel agent. Jadi corporate kerjasama dengan travel agent ke kita. Jadi selama ini dia mempunyai trip tidak hanya di Jagalan saja. Jadi mungkin selama trip 3 hari ada di Keraton, ada di Jagalan, satu paket itu melalui kebanyakan travel agent. Sehingga kita juga
membuat sebuah harga publis di paket itu bahwa kita juga perlu memikirkan travel agent, dan itu juga hal yang wajar juga, sehingga siapapun nanti yang bekerja sama dengan kita pasti kita ada hitung-hitungannya sendiri, akan ada harga yang beda. Untuk desa wisata Jagalan sendiri kan ini juga menjual paket ya Pak. Apakah ada perbedaan antara misalnya pengunjung ini membeli langsung dari desa wisata Jagalan dengan membeli melalui travel agent? Sama. Oh sama. Jadi ketika 30.000 lihat travel agent, datang sendiri juga 30.000. Sama. Baik. Apakah desa wisata Jagalan menerima investor atau mitra bisnis untuk pengembangan desa wisata Jagalan? Saat ini belum. Jadi kita pengen, ya kita upayakan semaksimal mungkin adalah kita memberdayakan masyarakat dulu. Jadi memberdayakan masyarakat, terus melalui pemerintah kelurahan, nanti pengembangan kedepannya kalau istilahnya kita harus investor, kita melalui badan usaha milik desa dulu. Jadi kita utamakan adalah masyarakat dulu. Kalau badan usaha milik desa, pengelolanya juga desa, yang punya juga desa. Karena potensi ini kalau keluar, nah nanti masyarakat takutnya seperti yang lain. Ketika desa wisata membuat, contohnya beberapa di Bantul, ini membuat sebuah destinasi dikelola oleh masyarakat, sebelahnya dan didatangi investor, udah ini mati, karena investor berduit. Tapi ya ini yang terlibat kan hanya 1-2 orang, ini yang dikelola oleh masyarakat mati semua. Kita tetap sementara kita belum menerima, betul, tetap kita belum, kita tetap semaksimal mungkin pemberdayaan masyarakat dan juga melalui badan usaha yang milik kelurahan dulu. Itu belum, badan usaha aja belum, sehingga kita masih murni dari pemerintah kelurahan dan desa wisata. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dapat disampaikan oleh rekan saya. Fasilitas apa saja yang bisa dinikmati oleh para wisatawan? Terus apakah ada fasilitas buat para difabel yang mau datang ke desa wisata Jagalan? Ya. Kalau untuk fasilitas untuk kaum yang masyarakat difabel, itu kita masih sangat terbatas. Bisa dibilang mungkin tidak bisa ya Bapak ya. Tidak ada juga gitu. Karena kan kita kan juga gangnya sangat sempit. Terlebih kalau misalkan nanti pas hujan atau apa kan juga licin gitu. Jadi sangat beresiko juga untuk masyarakat difabel juga gitu. Jadi mungkin tidak semua paket itu bisa begitu untuk difabel. Tapi yang paket khusus, misalkan bukan khusus ya, ada satu paket tertentu yang mungkin. Contohnya ketika difabel hanya mengunjungi komplek makam Raja Mataram, itu bisa. Karena mobil datang ada jalur difabel ya. Tetapi untuk yang telisik atau jelajah desa wisata Jagalan, karena kita itu jalan di kaki, ada gang-gang anak turun jalan sempit, itu memang tidak memungkinkan. Atau mungkin edukasi belajar membuat perak itu difabel mungkin, karena datang langsung ke pengrajin perak kita antarkan itu mungkin. Tetapi untuk jalan-jalan dengan atau cycling heritage itu nggak mungkin juga. Jadi ada beberapa yang mungkin untuk difabel, ada beberapa yang tidak bisa untuk difabel. Jadi seperti itu. Tapi memang kebanyakan memang ada jalur-jalur difabelnya, jadi kita juga belum ada jalur seperti joglo. Itu kalau joglo kita buat ada dronjongannya, itu juga akan merubah estetika rumah joglo. Sehingga betul, jadi kita tetap keotentikan dari bangunan-bangunan itu tetap kita pertahankan. Karena memang jalurnya ya seperti itu. Kalau rumah joglo nggak mungkin dikasih seperti itu. Ada kan merubah makna. Baik, selanjutnya apakah desa wisata Jagalan ini memiliki strategi khusus untuk bekerja sama dengan media dalam membangun citra dan daya tarik wisata? Untuk bekerja sama dengan media itu kita belum ada. Namun dari pihak dari Amikom ya Bapak ya, dari pihak Amikom sendiri itu besok itu juga akan mendatangkan dari media juga untuk ikut nge-share dalam kegiatan mereka ketika mempromosikan desa wisata juga. Seperti itu. Itu sih yang Bapak Basuki. Jadi kalau khusus desa wisata menjalin kerjasama dengan media memang tidak ada. Tetapi banyak sekali media-media yang datang ke kita meliput Jagalan, dan itu menjadi salah satu promosi juga. Termasuk apa, kalau anak-anak mudah membuat konten, membuat apa, itu banyak sekali.
di Google cari aja desa wisata Jakarta, itu banyak yang membuat itu konten-konten atau video-video pendek, vlog macam-macam itu tentang desa wisata Jakarta, dan itu kita tidak melarang karena itu juga salah satu soft selling. Betul, kita orang bayar yang dipromosikan juga kan. Iya, betul. Seperti itu. Jadi kalau kita memang murni dengan media, memang kita tidak. Cuman ketika kemarin kita di Peta Helik di Jakarta, memang kegiatan-kegiatan termasuk apa itu desa wisata Jakarta itu memang dipublis melalui media. Tapi itu melalui program kemarin pendampingan dari Kemenpariwisata. Seperti itu. Nah kan banyak tuh yang media datang terus ngepromosiin desa wisata Jagalan ini. Nah menurut Bapak itu menjadi alat yang efektif kah dalam membangun branding desa wisata Jagalan ini? Kayak apakah ada perbedaan jadi makin ramai yang datang atau banyak yang tahu desa wisata ini? Betul. Jadi memang sebenarnya ada dua sisi mata uang ya. Ketika media itu memang mengambil dari sumber-sumber masyarakat kita yang valid, itu akan menjadi promosi bagi kami. Tetapi ada juga media-media yang tidak ada komunikasi dengan desa wisata atau sumber-sumber yang bisa terpercaya, yang itu menjadi bumerang. Contohnya adalah contoh kecil saja. Ketika rumah indis atau rumah joglo UGM itu adalah rumah indis atau rumah milik Profesor Rasidi, itu adalah sebuah bangunan rumah perpaduan antara Jawa dan Eropa. Di situ mengandung nilai-nilai sejarah tentang arsitekturnya. Yang kedua juga ketokohannya. Di situ ada tokoh Profesor Haji Rasidi, seorang tokoh pergerakan nasional yang pernah menjadi Menteri Agama pertama RI. Tetapi oleh media tertentu, rumah itu viralnya menjadi rumah pocong. Iya, Nah, itu yang, dan itu malah viralnya itu melebihi rumah aslinya. Sejarah rumah pocong, betul, rumah pocongnya menjadi lebih terkenal, dan ini menjadi hal yang miris bagi kami. Termasuk dari budaya-budaya yang ada di Jagalan, termasuk pemilik rumahnya, termasuk pemerintah kelurahan. Ini bagaimana pemerintah kelurahan melalui desa wisata dan juga dari semua budaya yang ada di kota gede itu merubah atau mengurangi para sebutan rumah pocong itu tetap menjadi sebuah rumah indis atau rumah yang miliknya Profesor Rasidi. Itu upaya kemarin dari kami, termasuk kemarin dari Sekda provinsi itu pun juga kesini dari bagian komunikasi, bahwa itu pembuatan video konten bahwa ini loh, ini sebenarnya rumahnya milik Profesor Rasidi, bukan rumah pocong. Nah itu pengaruh media yang istilahnya tidak ada komunikasi yang baik dengan kami, sehingga memviralkan sesuatu yang yang membuat negatif, memberi efek negatif. Melenceng dari budaya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Lalu apakah ada tantangan dan hambatan terhadap dalam mengintegrasikan kelima elemen pentahelix ini? Kalau dari kelima pentahelix ini, kalau dari pemerintah sebenarnya tidak ada kendala, dari travel agent juga tidak ada kendala. Mungkin dengan media massa saja lah. Kita bagaimana ketika melakukan sebuah pengambilan atau konten atau apapun itu mengambil sumber-sumber yang terpercaya. Jangan sampai konten-konten itu akan menjadi menyesatkan bagi kita. Ya kalau dari yang lain ya nggak ada problemnya. Dari kita masih menjalin, intinya kita menjalin terus komunikasi baik akademisi, pemerintah ataupun yang lain, itu memang kita jalin. Aman ya. Aman. Lalu adakah contoh sukses di mana kolaborasi pentahelix ini telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan di desa wisata Jagalan? Yang jelas sekali adalah unsur dari pemerintah ya, dari pemerintah, baik pemerintah desa, pemerintah kabupaten melalui Dinas Pariwisata Bantul ataupun Kemenparekraf yang membimbing dan melatih kami menjadi desa wisata yang lebih baik melalui tata kelola dan manajemen desa wisata. Itu yang paling contoh suksesnya melalui program KSMI itu yang mana dulu itu banyak sekali travel agent atau guide-guide asing yang masuk ke sini membawa tamu. Dengan adanya program KSMI itu desa wisata
kemarin bersama pemerintah Kalurahan membentuk atau mendorong lahirnya peraturan lurah atau peraturan lurah yang mengatur tentang tata tertib desa wisata Jagalan, sehingga tata tertib tamu wisata di sini dengan adanya peraturan lurah yang mengatur itu sedikit membatasi untuk betul agen-agen luar ataupun guide-guide yang bukan notabene warga kami yang masuk ke Jagalan membawa tamu. Dengan adanya itu Pulau Nuwun lah. Jadi kita kemarin di papan namanya tourism center itu kita ganti budayakan Pulau Nuwun, Derek Langkung dan Matur Nuwun. Itu adalah satu bentuk tagline-nya kita, bahwa budaya Pulau Nuwun kita ke tempat orang lain ya kita harus Pulau Nuwun. Di sini itu ada pengelolanya. Jadi wisatawan dari luar ya Pulau Nuwun dulu lah. Nah, dari Pulau Nuwun itu terjadi komunikasi dan kolaborasi. Saya mau bawa tamu 20 orang. Ini saya dari desa wisata lain atau dari agen lain di sini. Wah, aturannya seperti ini Pak. Kita harus buatkan ini. Nah, seperti itu dari program KSB atau PTHL-nya. Apakah untuk saat ini masih ada terdapat guide-guide liar yang masih nekat gitu masih. Ya? Karena pintu kita banyak. Enggak lihat sini, lihat sana. Ini sekretariat di sini. Kalau masuknya dekat pasar, apa kita tahu? Ya. Yang jelas kan, yang ketika nanti akan banyak orang pasti yang dari masyarakat yang akan kemudian tamu ini dari mana? Nah itu besok nanti peraturan lurah itu akan kita dorong lagi, akan terbitnya peraturan kalurahan. Kalau peraturan kalurahan itu kekuatan hukumnya lebih tinggi lagi, karena melibatkan nanti masyarakat dan juga badan permusyawaratan desa. Contohnya kalau di kabupaten itu ada namanya Perbub, peraturan bupati itu yang mengeluarkan bupati. Tapi kalau perda itu yang mengeluarkan pemerintah disetujui oleh DPR. Kekuatannya lebih tinggi sama. Perlur itu dikeluarkan oleh lurah, pemerintah kalurahan. Tapi kalau peraturan kalurahan itu peraturan yang dikeluarkan oleh lurah yang mendapat persetujuan dari badan permusyawaratan kalurahan yang juga disetujui oleh seluruh masyarakat melalui perwakilan-perwakilan. Jadi kedudukan perkal itu menjadi peraturan tertinggi di desa. Nanti di perkal akan mengatur secara detail tentang berwisata ini dalam proses. Nah itu dengan harapannya nanti dengan adanya perkal akan banyak mengirim agen-agen ataupun guide-guide asing atau guide-guide yang notabene tidak berizin untuk masuk ke Jagalan bisa ada komunikasi. Baik, mungkin terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan untuk berbincang bersama kami. Semoga wawancara ini dapat menginspirasi lebih banyak orang untuk mengenal keindahan dan keunikan yang ada di Desa Wisata Jagalan ini. Dan kami berharap Desa Wisata Jagalan ini dapat terus berkembang dan menjadi tujuan favorit bagi wisatawan dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat. Dan sukses selalu untuk Desa Wisata Jagalan ini. Amin. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video kami. Semoga cerita dan keindahan Desa Wisata Jagalan ini bisa membuat kalian penasaran dan makanya kalian datang langsung ke Desa Wisata Jagalan ini biar kalian bisa mendapatkan pengalaman yang unik yang kalian gak bisa temuin di tempat-tempat lain. That's right. Oke, jadi ayo datang dan temukan pesona yang tersembunyi di Desa Wisata Jagalan ini. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya teman-teman. Dadah.